Shalom saudara, kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Nabi Yeremia dipanggil dan diutus. Ini adalah perenungan firman Tuhan ketika bangsa Israel sebelum masa pembuangan. Ini adalah nabi-nabi yang diutus Allah untuk memberi peringatan kepada mereka. Nah, ini adalah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot, di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon. Nah, saudara perhatikan kembali. Zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu juga datang dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Jadi 3 masa raja-raja memerintah, Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Israel sebelum masa pembuangan 70 tahun. Bayangkan saudara, dikatakan di sini, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Yeremia bersaksi bahwa firman Tuhan datang kepadanya sebagai berikut. Apa itu firman yang datang kepadanya? Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota berkubu
menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Sebagai pelayan Tuhan di Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Rehoboth Taman Wisma Asri Bekasi, saya selalu memperingatkan dan mengingatkan kepada saudara tentang struktur keluarga yang alkitabiah. Siapapun saudara, mau anggota jemaat, mau pelayan Tuhan, sama struktur ini berlaku. Suami, istri, anak mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sangat jelas diatur di dalam firman Tuhan. Jika tugas dan tanggung jawab ini tidak dilakukan sesuai petunjuk Tuhan, cepat atau lambat sebuah rumah tangga akan hancur, ambruk, berantakan. Percayalah. Mazmur 127 mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika petunjuk dari arsitek agung rumah tangga tidak dilakukan, maka rumah tangga macam apa yang akan kita dirikan yang mampu bertahan terhadap badai topan kehidupan ini? Mari saudara, Yeremia tidak punya alasan untuk takut menyampaikan pesan Tuhan kepada Israel, walaupun dilawan. Karena Tuhan yang memanggil dan telah memilihnya sejak dari dalam kandungan ibunya. Saudara, engkau juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah disatukan dalam sebuah keluarga. Ayo lekas kerjakan tugasmu, jangan tunda-tunda. Suami jadilah raja, imam dan nabi. Istri jadilah penolong di dalam rumah tangga. Anak-anak taatlah dan hormatlah pada orang tuamu. Sebab masing-masing telah diberikan janji berkat. Dan Tuhan siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Di sanalah kita akan menerima kemenangan. Di sanalah kita akan melihat kekuatan Tuhan yang mempertahankan dan yang memberkati kita. Selamat melaksanakan tugas dan fungsimu di rumah tangga. Sebagai kaum bangsa yang kecil. Jika Yeremia dipanggil untuk menasehati Israel sebelum masa pembuangan, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk mengembalakan dan memberikan pesan Tuhan kepada keluarga-keluarga kita. Apalagi di musim pandemik seperti ini. Jangan lalaikan tugas itu. Amin.